izin yang mulai Pak. Oke. Baik, selamat pagi Pak Nopan. Saya dari mahasiswa Undiknas akan melaksanakan penelitian terkait jalan kerja mewujudkan Bali Smart Island, khususnya fokusnya terkait pelaksanaan SPBE Pak di lingkup Pemprov Bali. Langsung saja Pak. Yang pertama Pak Nopan, sebenarnya Bali Smart Island itu apa sih Pak? Jadi Bali Smart Island itu adalah transformasi kita kan ada smart city. Yeah. Sekarang wanita Bali itu kan lebih besar daripada smart city lah, Yeah. island lah. Jadi bagaimana mentransformasikan digital segala aspek dari kehidupan menuju Bali era baru berdasarkan pola pembangunan semesta berencana yang usaha tertentu Bali. Jadi menuju era Bali, sekarang kan industri 4.0 sama society 5.0. Berarti secara umum Smart Island ini sebenarnya smart city secara Pulau Bali Pak. Iya, secara sederhananya. Baik. Selanjutnya Pak, kalau SPBE itu sendiri sebenarnya apa Pak? Ya, jadi SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu berdasarkan peraturan presiden tahun 95 tahun 2018 itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi menegaskan di sana bahwa bagaimana mengatur tata kelola baik dari sisi infrastruktur, dari sisi sistem informasi, aplikasi, dan juga dari sistem keamanan bersama. Jadi bagaimana mengatur itu sehingga terjadi pola integrasi berkesinambungan dan bertujuan untuk integritas bersama. Berarti poin utamanya adalah integrasi Pak. Integrasi. Baik. Kalau boleh tahu sendiri Pak, sebenarnya kalau SPBE ini sudah diterapkan dari sejak kapan Pak di Pemprov Bali? Kalau dulu kan namanya e-government. E-government berarti banyak pola-pola hampir semua dulu setiap organisasi perangkat daerah itu kan membangun namanya pusat data server sendiri, membangun internet sendiri, membangun aplikasi sendiri. Dan banyak aplikasi itu mangkrak. Ya. Ya. Sehingga sistem yang dibangun itu seolah-olah sistem itu adalah lambang suatu inovasi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Banyak aplikasi-aplikasi yang hanya dibuat tanpa melalui proses bisnis, tanpa melalui suatu perencanaan yang baik, sehingga akhirnya hanya digunakan setahun selesai. Banyak yang mangkrak jadinya. Berarti SPBE sebenarnya kelanjutan dari e-government Pak. Ya. Nah kalau implementasi Pak SPBE sendiri dalam mewujudkan Bali Smart Island ini seperti apa? Jadi Bali Smart Island ini dimulai dari bagaimana kita membangun sebuah infrastruktur. Infrastruktur itu kita membangun yang namanya fasilitas backbone dulu. Bagaimana kita memberikan akses kepada seluruh desa adat, terutama di Pemprov Bali sudah semua terintegrasi, semua sudah bersambung dengan pusat data kita. Nah sekarang kan bagaimana kita memberikan layanan infrastruktur itu kepada desa adat, puskesmas dan juga tempat-tempat fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses informasi. Jadi dari pembangunan infrastruktur baru berkembang ke sistem informasi, aplikasinya. Nah setelah aplikasi yang kita bangun itu kita simpan, itu ada dua on-premise, yaitu di pusat data kita dengan virtual machine kita. Dan juga ada kita mempunyai cloud juga. Ada ya cloud juga. Jadi sistem informasi itu kita bangun dan juga bagaimana mengamankannya. Mengamankan sebuah aplikasi inilah agar tidak di-deface, tidak di-hack atau tidak istilahnya diambil datanya oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Apalagi sekarang kan ada undang-undang pengolahan data pribadi. Nah itu jadi isunya sekarang itu bukan hanya sekedar membuat aplikasi habis itu dipakai, tapi juga masalah keamanan data itu juga terintegrasi menjadi satu infrastruktur aplikasi
security, itulah yang disebut sebagai SPBE. Jadi itu yang sedang kita bangun, sudah kita bangun. Sudah dibangun. Ya, jadi saat ini kita mempunyai 1.681 titik. Di seluruh Bali, WiFi, yaitu kita berikan seluruh desa adat, kita berikan WiFi, akses internet, puskesmas seluruh Bali, dan juga objek-objek wisata di seluruh Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi umum sudah kita buatkan juga. Jadi aplikasi ada dua, yaitu umum dan khusus. Umum itu adalah aplikasi yang digunakan oleh bersama, seperti virtual office, absensi, sistem kepegawaian, segala macam, dan sistem keuangan. Pemerintah daerah kan sudah dibuatkan oleh pusat, seperti itu. Jadi itulah aplikasi umum. Sedangkan ada aplikasi khusus yang digunakan oleh beberapa OPD pun kita bantu. Dari Kominfo bertugas untuk membantu perencanaan, pembangunan, proses pembangunannya, dan pengawasan implementasinya, serta evaluasinya. Setelah dia diimplementasikan, kita evaluasi lagi apakah ada kekurangannya atau ada sistem proses bisnis yang belum berjalan seperti itu. Baik. Berarti pemerintah Provinsi Bali ini memberikan infrastruktur gratis ke seluruh spot-spot pelayanan umum di desa dan di desa dan puskesmas. Itu polanya seperti apa, Pak? Apakah Pemprov yang memberikan membangun atau lewat kita bantuan? berikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus BKK kepada kabupaten kota, sehingga mereka yang menggelar infrastruktur itu, pengadaannya di sana. Pengadaannya di sana. Jadi kita juga tidak semerta hanya kita sendiri yang di sini yang membangun, tapi itu kan kewenangan ada di kabupaten kota sebenarnya. Jadi kita berikan kepada kabupaten kota untuk membangun secara mandiri fasilitas infrastruktur mereka. Sejauh ini Bapak memandang apakah hal tersebut sangat bermanfaat dan berkesinambungan dimanfaatkan, Pak? Apakah ada yang sudah memang sangat bermanfaat? Karena gini, dulu jalan dibangun tuh untuk memudahkan transportasi. Sekarang akses digital, infrastruktur digital yang kita bangun itu memudahkan informasi. Informasi yang seperti analog itu kan sudah mulai ditinggalkan. Sekarang digital semua. Bagaimana masyarakat itu akan juga di daerah-daerah terpencil itu mampu, walaupun di rumahnya tidak ada sinyal, sedikit-sedikit ke balai desa dia ada hotspot WiFi. Dia bisa terkoneksi dengan yang namanya dunia luar seperti itu. Itulah yang kita harapkan seperti itu. Jadi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang bermanfaat sebenarnya. Makanya layanan internet itu juga kita berikan yang namanya landing page, halaman awal itu berisi informasi-informasi tentang pemerintah, dan juga landing page di sana juga sudah terdapat filtering. Filtering seperti apa? Jadi kita tidak bisa mengakses seperti konten-konten negatif yang sudah dilarang. Kan sudah dengan ISP-nya kita berapa itu. Baik, kalau terkait infrastruktur lain Pak, seperti yang lagi rame kan terkait tower, itu apa sih Pak? Nah, jadi tower yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali ini adalah tower Surya Pada namanya. Jadi selama ini kan kita terkendala masalah topologi. Bali ini di tengah-tengah Pulau Bali itu adalah dibatasi oleh benteng pegunungan. Sehingga selama ini sinyal televisi itu hanya dinikmati oleh Bali Selatan. Sedangkan kalau orang Bali harus menggunakan parabola untuk akses televisi. Inilah yang menjadi janji dari Bapak Gubernur Bali, akan depannya masyarakat Bali itu bisa yang namanya mengakses televisi. Saat ini dengan adanya undang-undang Ombudsman terbaru mewajibkan bahwa semua transformasi digital. Jadi era analog ke era digital, televisi itu harus digital sekarang. Nah, televisi digital inilah juga memerlukan yang namanya suatu pemancar yang bersama. Jadi semua istilahnya televisi stasiun itu akan beroperasi di Tower Surya Pada. Jadi kita berikan suatu fasilitas bersama buat mereka untuk menyiarkan agar nanti kedepannya semua masyarakat Bali ini mendapatkan siaran yang sama. Jadi tower ini
manfaat utamanya terkait dengan siaran digital tadi, Pak? Siaran digital televisi Tidak yang ada pertama kaitan dengan ini, Pak, akses internet atau segala macam? juga akses internet. Oh, juga akses. Iya, dia akan menjadi suatu tower simpul istilahnya. Jadi tower itu kan ada tower simpul, ada tower akses. Ya. Tower simpul, nah ini orang Indonesia mungkin tahu. Tower simpul itu jadi tower itu yang akan menyalurkan kepada PTS kecil yang lainnya, yang akan digunakan menyalurkan baru ke perangkat device pribadi kita. Oh. Nah, gitu. Jadi itu tower itu bukan langsung ke perangkat kita. Ya. Tower itu akan menyalurkan ke tower-tower kecil yang ada di beleng. Berarti tower itu juga nanti bermanfaat untuk menghilangkan blank spot yang Iya, ada blank spot yang ada di beleng. Apakah akan manfaatnya cuma dirasakan beleng? Iya, karena selama ini di Bali Selatan sudah area covernya sudah bagus semua kan. Oh. Ya, televisi juga dapat semua. Yang bermasalah kan Bali Utara. Sedangkan Bali Utara itu kan hampir dari ujung ke ujung tuh Kabupaten Beleng ya. Oh iya. Tapi bermanfaat juga bagi Karangasem sih, terutama di Kubu. Ya. Ya, nanti. Karena kita pas berada di puncak ketinggian yang secara kajian di sana itu melalui kajian Udayana juga dan studi oleh Menteri Kominfo bahwa titik itu merupakan titik yang simpul yang mampu mengakses hampir 80 area. 80 area. Ya. Itu kapan Pak selesai? Sudah mulai di pembangunan dan akan dilaunchingkan sekitar bulan Agustus 2023. 2023. Baik. Selanjutnya Pak, terkait sumber daya aparatur. Menurut Bapak bagaimana kondisi sumber daya aparatur dalam penerapan SPBE guna mewujudkan Bali Smart Island ini? Nah, jadi gini, kita sangat membutuhkan sekali orang-orang yang memang kompeten di bidang IT. Ya. Karena bagaimanapun juga sekarang bahwa informasi itu kan sudah digitalisasi semua. Bahkan pejabat publik aja punya konten-konten sendiri gitu, untuk menaikkan nama mereka. Nah, jadi disinilah kita sangat kekurangan sekali sumber daya sebenarnya. Apalagi sekarang kan juga untuk PNS dibatasi seperti itu. Jadi kita masih dengan tenaga kontrak kualifikasi. Kontrak kualifikasi pegawai kontrak lah. Tapi juga mungkin salary-nya mereka tidak setara dengan di luar. Di luar maksudnya dengan swasta? Swasta kan lebih tinggi dia dengan kerja yang sama. Kasihan gitu. Artinya kita terbatas. Masalah SDM itu suatu masalah klasik bagi pemerintah gitu. Baik dalam bidang apapun gitu. Karena kita terbatas pegawai, pola kinerja yang kita butuhkan juga sangat tinggi, kita dituntut sangat tinggi berinovasi, tetapi yang kita ajak untuk menggarap itu sedikit gitu, terbatas. Kalau tim tadi kan kontrak berkualifikasi Pak, berarti ada seleksi khusus Pak? Ada seleksi khusus. Ada seleksi khusus. Ya, dan proses seleksinya seperti apa Pak? Bekerja sama dengan Udayana. Udayana selaku panselnya? Ya. Panitia seleksinya? Ya. Berarti diseleksi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi dia ada tes demonya, proyek-proyek yang dia kerjakan, pengalaman kerjanya, seperti itu. Berarti menurut Bapak kalau dari sisi insentifnya Pak, ya, itu kalau dibandingkan di luar memang masih jauh, memang kurang ya. Tapi kalau orang Bali punya khas sih, walaupun dia digaji ya secukupnya, yang penting mandi Bali ya kanggo gitu. Ya, betul. Orang Bali itu. Ya. Gimana? Kemudian terkait ini Pak, infrastruktur lain, tentu kan mewujudkan sebuah SPBE yang baik berkualitas ini kan butuh sarana prasarana yang baik juga. Komputer yang speknya mungkin tinggi untuk grafis dan segala macam. Kalau menurut Bapak kondisinya sekarang seperti apa? Apa sudah menunjang? Nah, dengan penerapan SPBE terbaru ini, Bapak Seda sangat intens sekali dengan SPBE ini, sehingga beliau mensupport digitalisasi ini dan memfasilitasi kita dengan perangkat-perangkat terbaru. Ya, sebenarnya bagaimana cara pengaturan anggaran daerah itu, perangkat-perangkat yang digital itu bukan berarti useless, tapi itulah ke depan semua akan menggunakan itu. Gitu.
Mungkin dulu kita pengadaan laptop untuk apa? Pengadaan laptop banyak-banyak untuk main-mainnya gitu. Iya. Dulu memang gitu karena belum adanya sistem. Tapi sekarang orang ngecek surat aja pakai laptop. Iya. Orang mengirim segala macam. Dulu kan hanya ngetik aja. Iya. Terus sekarang juga ngabsen pakai HP segala macam. Jadi perangkat fasilitas. Jadi SPBE itu harus didukung oleh 3 hal, yaitu kebijakan itu yang pertama, yang kedua adalah utilitas atau perangkat-perangkat yang mudah penunjangnya, yang ketiga SDM. Tanpa adanya hardware, software dan brandware istilahnya kayak gitu kan, itu nggak akan jalan. Kalau dari sisi pandangan Bapak, dari 3 aspek tadi Pak, Ya, kondisinya seperti apa? kita sedangkan developing sebenarnya, kita sedang berkembang menuju ke sana. Tapi saat ini Bali ini mendapatkan pendidikan nomor 1 SPBE kita, terbaik satu-satunya. terbaik di Indonesia, dengan transformasi kita saat ini. Kita sudah banyak aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi yang benar-benar digunakan gitu, bukan hanya sekadar banyaknya aplikasi. Itulah. Dan juga kita kemarin mendapat peringkat terbaik dalam informasi KPI. KPI. Ya, untuk Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Berarti kan otomatis penilaian SPBE itu kan berbagai aspek Pak. Ya. Kalau dari sisi infrastruktur, hal apa yang paling fokus pada poin utama di penilaian SPBE Pak dari pusat Pak? Kalau dari sisi infrastruktur itu adalah ketersediaan layanan, kualitas layanan. Ya. Itu dinilai dari apa Pak? Dinilai dari seberapa jauh layanan sudah tercakup. Apakah Berapa OPD yang sudah terlayani, berapa UPTD yang sudah terlayani. terkait server tadi, bukan? Ya, juga server, berapa kapasitasnya, bagaimana dengan security-nya, itu juga harus menjadi suatu Aspek poin. ya aspek poin bagi penilaian. Kalau server sendiri menurut Bapak kriteria kita sudah mumpuni Pak? Server sendiri kita masih berkembang. Jadi kemarin ada beberapa perangkat yang memang udah 10 tahun umurnya dari EGOV. Itu core switch kita perbaiki. Ya namanya pemerintah itu kan ada yang rusak baru kita boleh adakan gitu kan. Jadi ya ke depan ini ya kita berkembang, kita install dalam hal itu. Berarti server ini sudah terpusat Pak ya? Server harus terpusat. Di pusat datanya Kominfo. Iya, pusat data Kominfo. Jadi gini, sebenarnya masing-masing OPD itu sudah tidak boleh lagi dalam pengadaan server sendiri ya. Yang kedua, jika sudah punya, dia harus bisa namanya menjamin keamanan, baik keamanan dari sisi fisik maupun dari sisi serangan cyber. Jadi sisi fisik itu mungkin aja orang bisa mencuri data, menerobos itu yang ada security-nya. Nah, itu yang harus dijamin. Kalau kita sekarang sudah tier 3. Kita lagi tier 3 namanya. Tier 3. Standar kita. Pusat data kita dan pusat data kita itu saat ini sudah kita perbaikan. Sehingga nanti juga kalau terjadi kebakaran itu sehingga kalau dulu masih datanya kayu tuh. Ya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi harus bahan yang tidak mudah terbakar. Sekarang sudah Pak? Sudah ada perbaikan sekarang, kita ada renovasi sekarang. Berarti perlindungan terhadap pusat data itu sudah Harus wajib itu. baik. Selanjutnya Pak, terkait dengan kalau menurut Bapak siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi SPBE ini? Dipimpin oleh Bapak Sekda. Bapak Sekda. Iya. Ada tim yang ada pergubnya itu. Memang ada struktur yang dibentuk. Ada struktur. Ada struktur yang dibentuk. Ya. Baik. Kemudian apakah ada semacam SOP atau roadmap sejenisnya Pak terkait SPBE Ada. Sudah disusun. Nah, itu yang membuat kita juga nilai kita baik, kita dasar hukum sudah siap, pergub sudah siap, roadmap sudah ada, SOP lengkap semua, baik dari sisi
permohonan, namanya kalau ada permohonan server gimana, permohonan colocation gimana, permohonan layanan internet gimana, jika ada gangguan internet gimana, juga permohonan aplikasi gimana, itu kita sudah ada SOP-nya semua clear Pak. Oh baik. Nah terkait penerapan SPBE juga Pak, ini dari sisi SDM kan tentu kan aparaturnya kan bukan di Kominfo aja, karena kan ini kan penerapannya tentu di seluruh perangkat daerah kan, Pemprov Bali. Nah, tentu kan banyak kondisi tidak semua yang memahami atau melek digital Pak. Apakah pernah ada pemberian diklat-diklat terhadap PNS terkait penggunaan aplikasi-aplikasi? Ini sekarang kita bekerjasama dengan BKSDM akan menggelar diklat dimulai dari 2023 ini. Diklat teknis ya, karena yang boleh memberikan diklat kan mereka. Kalau kita paling yang namanya BIMTA aja kan, bimbingan sehari. Kalau mereka boleh diklat itu artinya fasilitas diklat kan memang tupoksinya mereka sudah bekerjasama dengan kita, sudah menjalani kita untuk merancang di 2023 kurikulum terkait dengan pelatihan digital ini, baik dari konten digitalnya, baik dari segi security-nya, baik dari segi pengelolaan aplikasinya, dan juga dari sisi pengelolaan infrastruktur jaringannya. Nanti direncanakan ke depan Pak ya? Iya, tahun depannya sudah pasti. Nanti kan kita libatkan setelah Prakom, sama staf-staf teknis yang ada di OPD Pak? Iya, ada di OPD. Berarti selama ini misalnya Pak, ada program aplikasi baru yang diterapkan Pemprov. Di OPD ini kadang kan gaduh karena nggak ngerti. Treatmentnya seperti apa Pak agar bisa mengatasi? Selama ini kita masih COVID itu masih virtual aja kan? Virtual. Berarti ada Pak sosialisasi? Ada sosialisasi itu. Setiap aplikasi itu ada sosialisasi. Ada sosialisasi. Lewat virtual Pak? Itu masih lewat virtual. Lewat Zoom seperti itu Pak? Iya. Baik, berarti ada seperti itu Pak? Itu sudah berjalan. Tapi kalau untuk pendidikan dan pelatihan itu di 2023. Karena baru kita boleh open nih. Gitu. Pas kapan ini? Kalau nggak di lockdown lagi. Mudah-mudahan tidak Pak. Kemudian Pak, tim SPBE ini ada berapa sih Pak yang sudah direkrut? Kalau untuk aplikasinya itu ada sekitar 52 orang. 52. Sumi. Tim SPBE ada berapa orang? Aplikasinya ada berapa orang? Tim aplikasinya ada sekitar 35 orang kan? Kalau di saya itu di jaringan ada sekitar 9 orang. Berarti dibagi-bagi ke sub-sub yang lain Pak? Ya, kan ada 3 hal. Mereka kualifikasi, cuman ada yang ke keamanan, pertanian, ada yang di saya di jaringan. Nah, itu yang gampang biasanya. Tapi kalau kebutuhan utility-nya tadi Pak disediain oleh Kominfo atau mereka membawa perangkat sendiri? Dari kita sediakan. Kominfo menyediakan dengan spek yang khusus. Jadi penyediaan sarananya sudah dilengkapi oleh karena Pemprov. di IT itu kita nggak boleh sendiri-sendiri. Kita nggak boleh Superman. Ya. Kadang-kadang orang IT perbaiki HP dong, perbaiki TV dong. Nah, itu kan salah gitu. Sampai kayak dokter jantung belum tentu bisa deteksi tulang. Spesialis. Gitu. Ya IT juga gitu, kalau memang dia coding, mengolah data server, dia mengolah database, mengolah jaringan, ilmunya udah spesifikasi khusus itu. Kalau orang aplikasi sekarang disuruh untuk nyambung FO nggak bisa ya. Disuruh nyeting router nggak bisa deh, karena memang ilmunya beda. Jadi dari sisi penggajiannya berbeda dengan kontrak non ASN yang biasa Pak ya? Berbeda. Sesuaikan kualifikasi tadi. Kualifikasi itu berdasarkan tentang sertifikat yang dimiliki. Ada sertifikat. Semakin tinggi itu dia ada kayak di jaringan ada junior. Kalau kita di luar namanya junior networking gitu kan. Jadi dia fresh graduate. Nah, paling hampir sama dengan inilah gajinya. Kontrak biasa. Tapi kalau sudah punya sertifikat CCNA, Cisco kayak gitu kan, development, jadi dia sudah senior networking kayak gitu, nah itu
Nggak mungkin yang kita gaji dengan fresh graduate. Ya. Baik, selanjutnya Pak, terkait infrastruktur tadi kan sudah. Kemudian Bapak dalam sisi jaringan itu atau SPBE di sini apa ada kolaborasi dengan pihak swasta atau pihak universitas berarti? Kita ada kampus mereka. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Jadi bagaimana kampus itu dia seperti kerja praktek lah. Jadi kita menerima mereka dalam beberapa SKS kita di sini, mereka kuliah di sini lah ceritanya. Oh, kuliah di sini. Iya. Semacam kerja lapangan di sini seperti Iya, itu. iya. Jadi membantu tugas-tugas Kominfo sehari-hari juga bisa mereka ada dimanfaatkan. proyek. Oh, ada Kalau proyek. KP itu kan banyak kan bisa-bisa dia nggak ada kerjaan gitu kan. Ya. Kalau ini dia ada proyek. Oh, Ada proyek tertentu yang diajukan ke kita, ada proposal istilahnya. Kalau dari sisi pengembangan sistem Pak, ada nggak kerjasama Pak? Pengembangan sistem Pemprov Bali dengan Lalu kita memang dengan perguruan tinggi pasti semua udah MOU dalam pertama SPBE ini dengan siapa Pak? dengan Udayana, dengan Stikom. Oh, ada MOU dengan Ya, terkait SPBE. Udayana. Baik. Kemudian dari sisi apa namanya tadi pembangunan atau pengembangan aplikasi dikerjakan sendiri Kominfo atau kerjasama? Kalau yang memang aplikasinya ini kita kerjakan kita Kalau building, ya dibangun sendiri. bangun sendiri. Kalau memang ada OPD lain yang punya anggaran sendiri, kita hanya kawal proses bisnisnya sama pentest namanya, uji. Berarti masih dibolehkan Pak membangun aplikasi dengan pihak rekanan seperti itu? Kadang-kadang kan ada yang namanya dia tergantung Bapeda, itu kan pengaruh kan di kita. Ya. Saya pikir sudah ada semacam ultimatum dari pimpinan bahwa Kalau pamannya kita nggak bisa ambil itu kan bisa aja dia ada alasan Bapeda. oh tapi semasih Kominfo bisa Kalau kita pasti akan awasi dari segi proses bisnisnya. proses bisnisnya Pak. Kita awasi sampai dengan uji apa namanya aplikasi aplikasi. Baik. Selanjutnya Pak terkait kendala dan hambatan. Menurut Bapak apa sih kendala atau hambatan dalam penerapan SPBE guna mewujudkan Bali Smart Island ini? Kendalanya yang pertama itu tentu Pak Dana namanya. Ya. Ya. Ya juga kalau kita mau misalnya seperti negara-negara maju ya itu kita harus punya satu anggaran khusus. Ya. Yang kedua topologi kita belum, swasta tidak mau istilahnya mendeveloping, nah ini pihak swasta tidak mau mendeveloping ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan bagi mereka. Oh ya. Ya, kenapa ada blind spot? Kenapa FO tidak tergelar ke sana? Karena sangat dari hitungan bisnis mereka nggak masuk. Akhirnya pemerintah yang harus turun tangan untuk itu, untuk memfasilitasi. Apa nggak ada ini Pak? Apa? Dari Diskominfo Bali dapat bantuan terkait Ya enggak, karena dari bakti sekarang APBN. Kominfo itu konsen ke daerah-daerah timur 3T. Jadi tertinggal, terpencil, keluar kan. Jadi mereka sekarang menggelar yang namanya Ring Palapa, kabel FO Ya. ke NTT, Papua, Maluku, Sulawesi gitu. Bali nggak termasuk. Bali kan termasuk negara modern lah. Bukan negara, Provinsi. pulau modern, provinsi modern lah. Dianggap udah SPBE nomor 1, PPD-nya besar, ngapain gue bantu lagi gitu. Berarti sejauh ini belum ada Pak ya? Belum ada. Menerima bantuan keuangan Ya, dari biarlah mereka konsen pemerintah pusat itu untuk menggelar ke arah timur. Karena swasta sudah tidak mau membangun di sana. Hitungan bisnisnya nggak masuk. Nggak masuk. Baik. Terakhir Pak, menurut Bapak, ini kan SPBE kan ujung-ujungnya kan ingin mewujudkan visi Pak Gubernur Bali Smart Island itu. Menurut Bapak Bali Smart Island ini kapan bisa diwujudkan? Sekarang sudah terwujud sih, tapi dalam proses berkembang. Iya, tapi benar-benar akan menjadi satu Smart Island ini mungkin lagi 5 tahun ke depan. Nah, itu perlu kerja keras, kolaborasi yang luar biasa antara berbagai macam pihak terkait sehingga terwujudnya itu. Sebenarnya pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, namanya Bali era baru yaitu Bali yang digitalisasi ini.
Bali Smart Island ini. Itu kita harus benar-benar seperti filsafat Bali dulu, kan ada asita artemana wadagante itu. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bagaimana masa lalu kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur para pendahulu kita. Coba. Izin lanjut. Jadi warna masa sekarang kan menunjung nilai luhur kita, tidak melupakan sebenarnya luhur kita. Artinya apa? Mana yang kita utamakan infrastruktur itu desa adat. Kita membuat sistem keamanan terpadu dengan menggunakan aplikasi juga. Kita membantu pecalang-pecalang dalam proses keamanan desa. Juga kita membantu. Makanya kita sasar adalah desa adat. Desa adat. Ya. Yang kedua adalah masa sekarang, jadi kita tuh membangun yang namanya agar tidak ketinggalan, membangun infrastrukturnya agar kita mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Atau yang ketiga adalah masa yang akan datang, sehingga orang-orang Bali ini siap kita persiapkan SDM seperti tadi pelatihan itu harus ditingkatkan SDM kita, evaluasinya. Masalah sumber daya manusia itulah yang menjadi, kalau saya kan orang murni IT, jadi itu sebenarnya ilmu yang paling kompleks gitu. Iya. Sumber daya manusia itu kan identitas apa, makanya ilmu paling sulit sebenarnya untuk mengelola SDM gitu. Kalau orang kan bilangnya wah teknis itu sulit gitu. Sebenarnya mengelola manusia lebih sulit gitu. Udah. Ya, ilmu manajemen itu udah sulit. Kalau benar-benar diterapkan, gitu. Kalau Indonesia benar-benar diterapkan, udah maju kita. Negara luar, masalahnya kita nggak nerapin gitu. Kita nggak nerapin ilmu manusianya itu. Jadi itulah bagaimana menyiapkan manusia Bali ke depannya. Baik, terima kasih Pak Novan atas waktunya.